Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan semoga saja teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Lebaran yang ketiga di hari ini. Ya, kali ini yang mau saya bahas itu karena kalau kita bahas terus pinjol legal capek juga kan. Tapi kita mau mencari siapa yang paling jahat sebenarnya. Pinjol legal kah atau OJK kah gitu loh ya. Kita mau bahas hal ini dan nanti sekalian kita juga mau bacakan beberapa email yang masuk. Email yang pertama mungkin ada yang soal kredit motor, nggak usah dulu ya, kita bahas ya. Ini masalah dari EasyCash dan Bantu Saku kita juga bahas nanti ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, karena kalau Anda sudah bergabung di grup WhatsApp, saya itu lebih bisa leluasa untuk mengarahkan bagaimana seharusnya hal-hal yang Anda lakukan untuk bebas dari pinjaman online ini. Ya, yang mau silahkan. Siapa yang paling jahat sebenarnya, pinjol legal atau OJK-nya? Ya, karena saya perhatikan sampai detik ini ya, kalau aturan sih kita angkat tangan ya. Aturan OJK terlalu banyak dan aturan OJK terlalu lengkap saya rasa gitu loh. Hanya saja ketegasan dalam aturan itu kita tidak melihat sampai detik ini ya, sehingga kejahatan dari pinjol-pinjol legal ini makin menjamur ya. Mana-mana saja yang dimasukkan dalam kategori kejahatan itu ya, mungkin ada tipulasi, daya tarik tanpa transparan, habis itu pola penagihan, penerapan bunga, denda, belum lagi ancaman, caci maki, sebar data dan lain sebagainya. Ya, dan semua itu telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan OJK menyampaikan bahwa itu adalah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, itu versi OJK karena OJK yang membentuk. Ya, kalau kita putar balik lagi, AFPI dibentuk oleh OJK. Berarti yang mengendalikan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia adalah OJK. Sekarang kalau OJK melemparkan bahwa fintech urusan AFPI, sebenarnya AFPI dibentuk oleh siapa? Jangan AFPI dibentuk oleh pinjol gitu loh. AFPI ini dibentuk oleh OJK. Ya, untuk mengurus pinjaman online. Walaupun ada satu pelanggaran dan segala macam, segala keputusan tetap ada di tangan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, oke. Kita bacakan dulu email yang masuk. Masalah Galbay. Salam sejahtera Bang, mau nanya nih Bang. Apakah jika saya Galbay di Ada Kami, EasyCash dan Bantu Saku, apakah akan didatangi Bang ke rumah? Saya tinggal di Kalimantan Utara. Saya sudah Galbay Bang, soalnya saya hitung-hitung seperti gali lubang tutup lubang, nabung gak bisa, gaji habis cuma buat bayar pinjol. Kalau emang resikonya seperti yang Abang bilang di YouTube, saya sudah siapkan mentalnya Bang. Demikian Bang, terima kasih. Oke. Untuk Bapak dari HN ya, kalau Anda sudah menerima resikonya, apapun resiko yang mau diterapkan oleh pinjol dalam gagal bayar atau telat bayar, seharusnya tentang pertanyaan apakah akan didatangi ke rumah itu nggak penting lagi, Pak. Ya, kan kita sudah menyatakan apapun resikonya nanti sudah mempersiapkan mental kita. Mau DC datang silakan, DC berkunjung silakan. Anda tinggal jelaskan fakta apa yang terjadi sebenarnya sehingga Anda menyatakan tidak mampu bayar. Ya. Nanti Anda kan beranggapan, yakin nih Bang si DC bisa mengerti. Si DC mengerti atau tidak mengerti itu urusan mereka. Ya, urusan kita menyampaikan fakta yang sebenarnya saja. Ya, tidak perlu kita roba-roba, tidak perlu kita sandiwarakan karena ini akan terbongkar kalau kita sandiwarakan, kita berbohong dan segala macam, kita sendiri yang capek. Mendingan jelasin aja terus terang. Nggak mampu, nggak sanggup ya nggak sanggup, nggak ada pekerjaan ya nggak ada pekerjaan. DC terima syukur, nggak terima lanjutkan, apa risiko dari perusahaan mereka. Udah selesai gitu. Tapi kalau mikirkan apakah akan didatangi DC ke rumah, ini nggak akan habis. Ya, perkara soal datang ke rumah ini nggak akan habis kalau ini kita pikirkan. Ya, apalagi Anda di kawasan yang jauh juga di Kalimantan Utara gitu.
ya. Jadi rasa saya hal tentang pertanyaan Anda apakah didatangi ke rumah, alangkah baiknya itu dibuang jauh-jauh, ya, karena yang kita kedepankan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan Anda. Ya, soal resikonya mau didatangi mau tidak, ya sudah. Tapi kalau rasa saya untuk wilayah Kalimantan dengan 3 aplikasi yang Anda sebutin nggak akan terjangkau oleh mereka. Ya, saat ini ya nggak akan terjangkau. Ya Pak ya, jadi buat teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Kalau Anda sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk resiko apapun itu, ya sudah, tolong buang jauh-jauh tentang pertanyaan apakah didatangi DC ke rumah, telat berapa lama akan datang ke rumah, daerah mana saja yang akan dikunjungi. Karena 3 pertanyaan itu tidak akan pernah habis-habisnya kalau itu masih menjadi ketakutan dasar dalam Anda telat bayar dan gagal bayar pinjol. Ya, karena memang itu yang ditunggu oleh si pinjolnya. Kapan orang-orang bisa ketakutan sehingga mereka bisa mengarahkan Anda untuk gali lubang, tutup lubang lagi. Ya, jadi dimanapun Anda berada, di pinjol apapun Anda telat, di pinjol apapun yang gagal bayar, tolong buang jauh-jauh rasa ketakutan soal pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, kita masuk lagi ke judul awal kita. Siapa yang paling jahat sebenarnya? Apakah pinjol legal atau OJK-nya sendiri? Kalau saya melihat sejauh ini dan sampai detik ini, yang paling jahat adalah OJK dan AFP ini. Kenapa saya bilangin? Kalau pinjol, kenapa si pinjol merajalela? Kenapa si pinjol malah menekan orang habis-habisan? Kenapa pinjol tidak merasakan ketakutan, tidak mau taat akan aturan? Karena memang tidak ada ketegasan dari OJK sendiri. Ya, sampai detik ini tidak ada 102 pinjol yang diberi sanksi oleh OJK. Padahal semua aturan dan larangan yang diciptakan OJK dilanggar oleh pinjol. Kenapa si pinjol berani melakukan hal itu? Karena dia tahu bahwa OJK tidak akan berani mengusut mereka. Ya, makanya saya bilangin paling jahat, paling kejam ya OJK dan AFPI. Ya. Pinjol kenapa melakukan seperti itu? Karena merasa pinjol tidak ada yang ngatur. Adapun aturan itu pinjol tidak ada yang menegaskan kepada pinjol bahwa aturan ini harus ditaati. Nggak ada, sehingga ada lahir tipu daya, penekanan habis-habisan, ancaman, caci maki, sebar data, sesuka-suka hati dalam aksi penagihan, sesuka-suka hati penerapan bunga, sesuka-suka hati pemotongan administrasi. Atas dasar siapa? Karena tidak adanya ketegasan dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, sehingga mengepeklah sampai detik ini. Silakan teman logikain sebenarnya. Siapa yang paling jahat? Pinjolnya atau OJK-nya? Ya. Pinjol kalau OJK yang turun tangan, pinjol legal akan ketakutan. Tapi selama ini OJK tidak turun tangan. OJK hanya sibuk memperbaiki. Kalaupun ada laporan, OJK hanya melempar untuk diselesaikan secara internal. Dan inilah yang menjadikan pinjol makin merajalela. Pinjol makin merasa di atas angin. Dia bebas melakukan apapun tanpa perlu mengikuti aturan yang dibikin OJK. Karena dia tahu OJK tidak akan berani. Ya, AFPI di dalam genggaman mereka. Akhirnya terjadilah seperti ini. Makanya kalau teman-teman menyatakan tidak mampu, tidak sanggup, ya wajar-wajar saja. Ya, karena tidak ada yang mengatur pinjol dan pinjol menerapkan sesuka hati kepada diri Anda. Pinjam 1 juta, cair 700, harus dibalikan 1.400.000. Ya. Tapi yang dilaporkan ke OJK ini terjadi 1 juta. Padahal sudah dipotong administrasi 300.000. Ya, ini kan gila. Jadi yang dibaca oleh datanya hanya pinjam 1 juta, balikin 1.400.000, 1.300.000. Itu yang dibaca data. Soal administrasi tidak ada. Gila gitu. Ya, makanya kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup, oke, itu sudah tepat. Memang itu. Karena memang tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjaman online. Ya, Anda akan hancur. Bunganya dibebaskan sampai 100%. Ya, ini belum masuk Anda keterlambatan. Ya, tadi kan sudah saya bilangin, pinjam 1 juta, cair 700, dibalikkan 1.400.000. Itu sudah 100%. Ini tepat waktu ya. Kalau misalnya Anda terlambat, Anda akan membalikkan dengan nominal 2 juta.
Sementara uang yang Anda terima cuma 700.000. Ini sudah terlebih dari 100%. Ya. Tapi Anda mau komplain kemana? Karena datanya real sama OJK. Faktanya tidak. Faktanya kita yang merasakan. OJK tidak tahu dalam hal itu. Ya, makanya saya bilangin kejahatan yang paling kejam itu sebenarnya OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia tidak mau melakukan penyelidikan dan tidak mau melakukan survei ke lapangan. Sehingga yang menderita diri Anda lah semuanya. Anda menjadi korban iklan. Anda menjadi korban dari pandainya si pinjol memasarkan produk mereka. Ya, sehingga Anda tergiur tanpa pikir panjang. Ya, silakan Anda cerna kembali. Anda yang sudah meminjam di pinjol bertahun-tahun, coba Anda analisa. Sudah berapa Anda hancur? Menguntungkan nggak duit pinjol ini sama Anda? Ada itu yang nyampaikan ke saya, Bang, saya diberikan limit 10 juta. 10 juta ini sudah tahun ketiga, Bang. Oke, saya nggak ada masalah. 10 juta Anda balikin dengan bunganya berapa? Belum lagi dendanya berapa. Ya, coba Anda hitung-hitung berapa uang yang telah Anda setorkan ke OJK ke pinjolnya selama 3 tahun itu. Iya, gila banget, Bang. Mampu nggak dengan usaha Anda mencarikan untungnya sebanyak itu bunganya yang mau Anda bayarkan? Nggak bisa, Bang. Ya sudah. Ya, Anda analisa kembali, pikirkan kembali gitu loh. Jangan yang Anda pikirkan cuman kemudahannya aja, tapi pikirkan betapa banyak duit Anda yang mereka hisap tanpa Anda sadar. Ya. Kapan orang sadarnya, Bang? Orang akan sadar kalau sudah mentok banget. Tidak ada talangan dana, tidak ada gali lubang tutup lubang, tidak ada lagi mencari pinjaman kemanapun, dia akan sadar. Ternyata selama ini duit dia sudah banyak dimakan pinjol. Ya, Anda mau lapor kemana? Ke OJK nggak ada fungsinya. AFPI nggak ada fungsinya, yang salah tetap diri Anda. Kenapa meminjam di luar dari kemampuan Anda? Itu bahasa mereka. Padahal kita sudah ditipuin oleh sistem mereka. Pinjam 1 juta yang kita terima cuma 700, yang dibalikin 1,4. OJK tahu, OJK nggak tahu hal ini. Ya, karena laporan di OJK yang ada itu adalah bunganya sekian. Makanya saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, tolong diperhatikan. Kalau pinjol tidak mentaati aturan OJK, kita sebagai warga negara yang baik mentaati aturan OJK. Apa yang dilarang OJK tidak dipatuhi oleh pinjol, berhenti bayar. Penerapan bunga terlalu tinggi, berhenti membayar. Penagihan tidak beretika, berhenti membayar. Ya, pinjol tidak mengikuti aturan itu, Anda mengikuti. Sampaikan, saya taat aturan, saya membaca aturan OJK. Kenapa Anda melanggar aturan itu? Sekarang saya mau patuh akan aturan OJK dan saya akan berhenti. Anda lanjutkan risikonya. Habis main pinjol gitu. Tapi kalau Anda terhanyut dalam suasana penekanan mereka, pengancaman mereka, ya sudah, diri Anda yang akan hancur. Ya. Ini buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar, atau yang masih suasana bermain dengan pinjaman online, pikirkanlah dengan matang, jelaskanlah, tanyalah kepada diri Anda. Kalau Anda tidak keluar hari ini, semuanya sudah Anda berada di lingkaran hitam banget. Ke OJK tidak ada solusi, FPI apalagi, ke pinjol sibuk menekan diri Anda. Yang mampu membawa Anda keluar dari permasalahan ini adalah diri Anda, mau keluar atau tidak. Tapi kalau pertanyaan Anda masih soal yang saya bahas tadi tentang DC datang ke rumah, telat berapa lama, daerah mana, siap-siap aja Anda hancur paling depan oleh pinjol. Besar kemungkinan gali lubang tutup lubang akan Anda lakukan untuk Anda mencari jawaban dari pertanyaan Anda. Ya, terserah logika Anda menentukan seperti apa, hasil apa yang Anda dapatkan. Karena memang saya sampaikan sekali lagi, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjaman online. Ya, yang ada usaha Anda akan hancur karena semua keuntungan dari usaha Anda akan dihisap habis-habisan oleh pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.